Atau suara radio kita tentunya untuk malam ini di edisi siar 31 Januari 2008. Dan adapun untuk tema kita untuk malam ini tentunya kita akan mengangkat dengan peningkatan keseriusan dan transparansi dalam memenuhi hak-hak korban tsunami. Dan adapun di sini juga kami akan menghadirkan nanti beberapa orang narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita. Dan acara talkshow radio ini juga terlaksana atas prakarsa Asuh Malabu, juga bekerjasama dengan AGBS New York. Baik pendengar dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi nanti bersama kami, silakan saja untuk dapat menghubungi kami di layanan interaktif kami. Mungkin bisa Anda hubungi nanti di nomor 065557551222. Atau mungkin Anda nanti bisa menghubungi kami di via SMS di 081374422944. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan menghadirkan 4 orang narasumber tentunya akan hadir di tengah kita. Ada di antaranya yaitu dari distrik BRR Nanggro Aceh Darussalam Nias Malabu, yaitu nanti hadir bersama Bapak Saifullah MILC dan Saudara Lufi Sani ST. Juga kami menghadirkan dari DPRK Aceh Barat, yaitu Bapak Insinyur Aswin Nasution dari Komisi Ekonomi Keuangan, dan juga hadir dari unsur masyarakat sipil Malabu Aceh Barat, yaitu bersama Bapak Abdul Jalil. Nah, di sini juga nanti kami mengharapkan Anda, partisipasi Anda untuk dapat menanyakan langsung tentunya mengenai topik kita untuk hari ini, yaitu mengenai meningkatnya keseriusan dan transparansi dalam memenuhi hak-hak korban tsunami. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum tentunya kami berbincang lebih lanjut dan kami perkenalkan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita 1,3 FM masih dari lantai 2 2015 dan terus saja untuk hari ini, untuk malam ini kita akan berbincang dalam talkshow radio kita untuk malam ini dengan tema peningkatan keseriusan dan transparansi dalam pemenuhan hak-hak korban tsunami. Pendengar dimanapun Anda berada, Aceh untuk saat sekarang ini memang sudah mulai berbenah 3 tahun pasca tsunami. Nah, masa rekonstruksi dan rehabilitasi tentunya masih diliputi oleh berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Nah, malah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami ini ternyata masih jauh dari harapan masyarakat. Nah, namun ada juga ya di antaranya bangunan dari beberapa NGO dan BRS sudah dipergunakan oleh sebagian besar warga. Nah, sejauh ini pun kita juga masih melihat kendala-kendala yang terjadi, tentunya baik di lapangan dan juga mungkin Anda melihat sendiri bagaimana kejadian rekonstruksi dan rehabilitasi terus berjalan untuk saat sekarang ini. Seperti yang telah saya katakan tadi, kita akan berbincang yaitu mengenai peningkatan keseriusan dan transparansi ini dalam memenuhi hak-hak korban tsunami, dan kita akan langsung menyapa narasumber yang telah hadir tentunya untuk malam ini. Dan adapun juga dari distrik BRR Nanggro Aceh Darussalam dan Nias Malabu Aceh Barat, yaitu Saudara Saifullah MILC. Ya, selamat malam Bapak Saifullah. Ya, dan juga Bapak Lufi Sani SD juga dari distrik BRR Nanggro Aceh Barat. Juga mewakili dari DPRK Aceh Barat, dan adapun dari DPRK ini yaitu mewakili Bapak Insinyur Aswin Nasution dari Komisi Ekonomi dan Keuangan. Juga selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, selamat malam juga saudara para pendengar 101,3 dari KPFM. Ya, juga dari masyarakat sipil ini tentunya hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak Abdul Jalil. Juga selamat malam dan assalamualaikum Bapak Abdul Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia dimanapun Anda berada, inilah dia narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan sepertinya memang kalau kita melihat ya Bapak Aswin, Anda sendiri tentunya mewakili dari rakyat. Nah, sementara apa sih yang Anda lihat dari rekonstruksi Aceh untuk saat sekarang ini? Kalau kita melihat secara Aceh, tapi mari kita melihat, karena kita duduk di Aceh Barat, kita melihat Aceh Barat dulu. Pertanyaannya adalah apakah rehab rekon ini berhasil? Pasti kita semua akan sepakat belum dalam arti
yang kita lihat masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan perumahan. Ini satu kebutuhan utama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika seorang itu tidur malam, ya, ketika seorang tidur malam dengan angin, kemudian kebocoran di rumahnya, ini akan lebih berbahaya terhadap kondisi psikologis dia ketimbang ketika dia jalan siang-siang jalannya rusak. Jadi saya melihat bahwa ada satu hal yang sedikit timpang ketika tim ataupun orang-orang yang mengelola rehab rekon ini, kenapa tidak memikirkan kebutuhan utama dulu? Kebutuhan utama dalam arti perumahan. Kenapa tidak dipus rumah pada saat awal-awalnya? Memang semua kebutuhan itu harus berjalan sama, tapi ini kan bisa dipilah mana yang lebih utama, yang utama satu, utama dua, dan utama selanjutnya. Nah, akhirnya sampai dengan hari ini untuk Aceh Barat sendiri masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan rumah dan mesti tinggal di shelter-shelter. Ini satu persoalan. Dan kita juga melihat ini ya Pak Aswin, memang sudah dalam beberapa bulan terakhir ini memang banyak di antara warga mempertanyakan tentang status akan keberadaan mereka nanti, apakah mereka akan mendapatkan rumah apa tidak. Nah, sementara sejauh ini tentunya kita melihat pengaduan dari warga untuk saat sekarang ini yang terbanyak ini seperti apa ini? Yang terbanyak mereka belum mendapat kepastian apakah mereka dapat rumah atau tidak. Jadi, namun demikian ada satu persoalan yang kita lihat. Persoalannya seperti ini kira-kira. Dari proses pembangunan yang dilakukan, dari pemantauan yang kami lihat, ini adanya seperti ini, mohon maaf kawan-kawan dari daerah, ada seperti upaya penyelamatan atau perlindungan terhadap kontraktor nakal. Apakah itu kontraktor yang bekerja langsung pada BRR atau kontraktor yang bekerja kepada NGO? Apakah itu bisa dikatakan itu suatu permainan seperti itu? Kita bisa bilang boleh iya, boleh tidak, tapi ini adalah data faktual. Data faktual seperti ini kira-kira. Ketika satu kontraktor diberikan satu pekerjaan, misalkan 500 unit rumah, begitu. Nah, pekerjaannya belum selesai, dia masih mendapatkan kontrak tambahan. Sementara masih ada lagi kontraktor tambahan atau pekerja-pekerja lain yang seharusnya bisa mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kenapa ini tidak disebar gitu? Tidak disebar. Itu suatu persoalan. Persoalan lain adalah kenapa kok pekerjaan-pekerjaan rumah yang hanya kegiatannya pada posisi 70 sampai 80 juta itu dikerjakan oleh kontraktor yang besar, B, yang miliar. Kenapa tidak dipecat? Nah, karena pekerjaan membuat rumah ini bukan kegiatan konstruksi yang harus dikerjakan dengan keahlian dan alat-alat luar biasa. Ini sederhana. Ya, apa mungkin dikarenakan diberikan kepada seorang pemborong yang lebih besar, lebih cepat selesai seperti itu? Itu belum tentu. Itu tidak seperti itu, karena pekerjaan rumah dikerjakan lebih banyak oleh pekerja kasar yang butuh banyak orang. Ini persoalan. Kenapa persoalan seperti itu? Kenapa tidak dipilah-pilah? Barangkali saya melihat bahwa air ini baru diperkecil. Iya, kita berbicara pilah-pilah, ya seperti itu. Ya, kalau Bapak Saifullah sendiri melihat bagaimana? Apakah memang ada pemilahan tidak? Seperti pembagian proyek atau seperti apa? Nah, terima kasih pertama sekali. Ini kami sampaikan di sini kita tanggapi masalah yang kedua yang disampaikan oleh Pak Aswin, bahwa pemilihan ini sebenarnya tidak ada di dalam BRR, karena BRR selalu merujuk kepada undang-undang, yaitu Perpres nomor 80 tahun 2003, di mana semua kontraktor diberi kesempatan yang sama. Dan ada satu lagi yang harus dijalani oleh panitia lelang, di mana mereka mengecek satu persatu setiap kontraktor dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada, dan disitulah ada fair di dalam persaingan. Artinya setiap kontraktor itu bebas mengajukan penawaran dan ikut dalam pelelangan, kemudian mereka diberikan kesempatan yang sama, biarpun dia, karena secara keputusan mereka sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, maka mereka akan diberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak bisa panitia lelang
melakukan pemilihan seperti yang disampaikan itu. Iya, sejauh ini kalau Anda melihat dari hasil dari rekonstruksi Aceh, apakah memang sudah memenuhi target? Karena memang kita melihat sendiri dari pengaduan masyarakat bahwa mereka sampai sekarang sudah 3 tahun pun mereka belum mendapatkan apa-apa ini, Pak. Ada sebagian ini di antara banyak. Ya, kalau kita berkata secara target sasaran 100%, saya pikir semua kita bisa mengatakan tidak belum mencapai tujuan, belum mencapai sasaran yang 100%. Tetapi kalau menurut data di kami, khususnya untuk perumahan, di Aceh Barat itu kebutuhan atau komitmen rumah janji ataupun keinginan semua pihak untuk membangun rumah itu ada jumlahnya 16.511 unit. 16.511 unit itu yang sudah terbangun 11.135 unit itu per Januari 2008. Nah, artinya masih ada sisa sekitar 3.000-an, 3.345 ditambah yang belum dikerjakan sama sekali, ada yang sedang dikerjakan yaitu 3.345 dan yang belum dikerjakan 1.255. Dan ada 1-2 NGO yang ketika berkomitmen tidak semuanya dia penuhi. Misalnya dia berkomitmen 100, dia melakukan menempatinya 50 unit. Iya. Itu menjadi beban kita, di mana ketika PRR mengalokasikan dana untuk 1.000 rumah, kemudian ada komitmen yang dilepas oleh NGO dan itu adalah bukan tugas PRR. Mereka melakukan verifikasi apabila memang berhak dan PRR akan mengalokasikan dana lebih. Iya, kalau berbicara mengenai komitmen, tadi Bapak mengatakan bahwa komitmen. Nah, apakah memang sebenarnya memang sudah ada MOU ya di antara dari NGO sendiri. Nah, untuk ini seharusnya kan sudah ada penegasan bahwa memang kalau memang dari NGO mengambil sekian ratus rumah, kalau memang tidak memenuhi target atau memang tidak sanggup dikerjakan, nah mereka itu kan seharusnya sudah mempunyai sanksi, sudah ditetapkan sanksi seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada Rehab Rekon ini merupakan bantuan kemanusiaan. Semua donatur atau NGO yang datang itu bersifat kemanusiaan, di mana mereka ingin membantu negara kita. Dalam konteks ini, kita harus menghargai donatur sebagai penumpang yang pemberi hibah tanpa syarat. Nah, ketika mereka mengurangi komitmen, kita tidak bisa dengan serta-merta memberikan sanksi, karena ini berupa bantuan. Ya, Bapak Saifullah, saya juga pernah berbincang dengan Bapak Bupati Aceh Barat, yaitu Bapak Ramli. Beliau mengatakan juga pembangunan ini terkendala diakibatkan oleh MOU ini. Nah, Anda menanggapi ini bagaimana? Nah, itulah salah satunya kita punya prinsip bahwa bantuan adalah sesuatu yang tidak ada syarat sama sekali. Di lain sisi kita menghadapi real di lapangan bahwa ada hal-hal yang seperti ini, pengurangan komitmen dari beberapa lembaga pemberi bantuan. Nah, disitulah letak fungsi BRR, di mana BRR di samping mengerjakan proyeknya sendiri ataupun APBN-nya yang kami sebutkan on budget, tetapi BRR juga punya fungsi ganda, yaitu off budget. Dia mengelola atau mengkoordinir semua NGO. Nah, apabila ada kekurangan yang dihadapi oleh NGO, datang BRR untuk menyempurnakan. Iya, Bapak Lutfi juga selaku dari distrik BHR Darussalam dan Nias ya Pak ya. Dan juga Anda melihat sendiri untuk rekonstruksi Aceh sekarang bagaimana Pak? Sejauh ini bagaimana perkembangannya? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita mengharap 100% itu bukan haknya kita. Cara dia dimanapun sama. Tapi kalau melihat dari perkembangan progres, mungkin saya pikir untuk lembaga pemerintahan yang ada di Aceh mungkin progres terbaik saya pikir di tahun 2007. Saya pikir begitu. Karena bisa mencapai 60%. Mungkin di tingkat tatanan itu mungkin seperti yang pernah kita baca di koran, tatanan rendahnya tidak sampai segitu. Begitu. Itu dia kita dalam progres ya. Iya. Progresnya itu kita progres. Nah, kalau kita memang seperti Bapak kita sampaikan itu bahwa tinjauan orang memang terutama kepada personality, artinya rumah. Itu kita setuju. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa rumah tidak habis-habis? Orang pun kok minta-minta terus, dilihat komitmen, dilihat yang kebutuhan, ternyata sudah lebih kesannya gitu. Nah, saya tekankan satu sisi bahwa khusus untuk barat dan shelter, sampai detik ini semua sudah punya komitmen. Wah, di barat masih banyak, ada 81, bahkan 160 sekian tidak punya rumah. Kita periksa dulu, kriterianya masuk tidak. Kita jangan bicara tentang bantuan rumah kalau tidak tahu kriterianya.
ada 99 warga Barat yang sekarang tidak tercatat dimanapun karena tidak memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan rumah. Ya, sepertinya kriteria seperti apa Nah, ini? bisa. Satu saya sampaikan, kalau kriteria dikeluarkan yang standar itu di BR yang sesuai SK-nya sendiri adalah orang berhak mendapat rumah apabila dia tinggal di daerah tsunami, zona tsunami lebih dari 6 bulan. Itu satu. Kedua, dia harus kawin sebelum tsunami. Itu harus pegangan kita sama-sama. Nah, itu. Habis itu, kalau rumahnya tidak hancur, dia tidak berhak atas bantuan rumah permanen. Dia hanya rehab. Begitu. Jadi di daerah ada rehab, rekon, relok, dan BSBT. BSBT khusus untuk penyewa. Tanya itu belum ada dibuka. Nah, itu yang ada di daerah. Tapi kadang-kadang orang bilang, wah saya tidak dapat. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda masuk kriteria atau tidak? Maka sekarang banyak kemudian orang menanyakan rumah saya mana. Khusus kalau saya bilang, karena tinjauan umum di masyarakat bahkan dunia adalah Barat kenapa tidak selesai sampai saat ini? Bukan Baratnya tidak selesai, rumahnya belum jadi, lagi sedang dibuat. Target di Barat sudah kosong. Ya, target dari BRR sendiri kesiapan itu bagaimana nih Pak? Nah, apakah memang sudah ada target tertentu yang sudah dijadwalkan? Ya, kalau kita bilang target BRR seperti Pak Saifullah bilang tadi, kita juga harus bergantung pada donor yang memberikan. Kita tidak bisa paksa mereka. BRR bisa saja bilang buat target Barat kosong sekarang, boleh. Tapi pertanyaan, rumah siap belum? Siapa yang mau rumah? NGO mana yang mau rumah? Lembaga donor mana yang mau rumah? Apabila lembaga donor bilang, kami siapkan 2019 kita mau bilang apa? Tidak tertulisnya Barat itu, coba Pak. Iya, kalau kita melihat, kalau Pak mengatakan seperti itu, apa memang tidak ada keseriusan atau seperti apa? Ini saya pikir kompleks ya, kalau sudah serius tidak serius ya. Mungkin kita sudah berjalan di teknis lagi. Ya, kenapa ini kompleks? Contoh mungkin kasarnya saya bilang salah satu contoh yang paling masalah kita adalah mungkin tanahnya bagaimana. Kita harus tahu kondisi Aceh Barat dia tanah seperti apa. Kita harus, itu kan bukan di daerah yang kita rasakan aman. Tanah bergambut misalnya, itu juga masalah. Pembebasan tanah juga jadi masalah. Habis itu mungkin nanti masuk sekali mungkin lembaga donornya juga bisa jadi masalah. Itu saya pikir kompleks sekali. Jadi bukan tidak serius saya pikir, bukan tidak serius. Ini semua saya pikir orang serius untuk menangani. Cuma mungkin keterlambatan ini saya pun tidak tahu di mana persisnya. Anda mengatakan masalah tanah ya. Kita melihat juga masalah tanah juga sangat sensitif sekali. Apalagi kita melihat juga banyak di antara warga yang baru memperjualbelikan tanah ini mungkin agak sedikit lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya seperti itu Pak ya. Ya ini menanggapi hal ini mungkin dari perwakilan dari warga masyarakat yang telah hadir. Tentunya Bapak Bapak Jalil bisa menambahkan sedikit. Anda melihat sendiri di lapangan apakah sesuai apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa memang tidak selayaknya atau tidak seharusnya seperti ini atau seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri? Ya, terima kasih. Ya, saya pikir sangat menarik apa yang dikomentari oleh Pak Aswin tadi dengan Pak Lutfi dan Pak Saifullah. Saya pikirkan di sini dalam rehab rekonstruksi ini ya telah terjadi sebuah kesalahan yang sangat berjamaah. Kesalahan itu sengaja diciptakan, bukan tidak disengaja, sengaja diciptakan sekali. Yang pertama kalau menurut saya, eksekutif itu punya kesalahan 35%, legislatif punya kesalahan 35%, Pak Kuntoro CS dan kawan-kawan itu punya kesalahan 35%. Anda melihat dari mana ini? Karena gini, pertama pembentukan BP, kemudian terjadi pembubaran Satker provinsi. Bubar Satker provinsi sudah melakukan tender rumah, bentuk Satker di tingkat kabupaten, bubar lagi Kasperkin atau apa nama BRL, yang jelas bubar. Akhirnya kalau ada komplain dari masyarakat, ada rumah yang nggak siap, ada mas sekolah misalnya nggak siap segala macam, oh kami udah bubar Pak, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu sengaja diciptakan supaya nggak ada yang bertanggung jawab. Itu masih banyak yang dibangun, contoh ada di Panggung misalnya, itu dibangun 40 unit itu, yang tender pertama sebelum BRR ada Gelagu cuma di Banda Aceh, sampai sekarang nggak selesai. Kalau kita ngadu kemana? Kalau datang Pak Saifullah, oh itu bukan kami, belum ada kami untuk itu dulu, itu jelas ngomongnya. Nah, maka hal ini dilakukan kesalahan berjamaah. Kemudian saya sangat heran, sebenarnya Pak Irwandi sebagai gubernur itu adalah punya hak sebagai wakil BP, dia punya hak. Saya ingin melihat Pak Irwandi memimpin sidang pertemuan, memanggil deputi-deputi yang ada di BRR. Kuntoro, sidang hari ini saya pimpin, rapat hari ini saya pimpin. Sidang evaluasi deputi-deputi itu sejauh mana mereka sudah kerja. Ini masalah rakyat saya nih. Nah, tetapi sampai sejauh ini belum ada. Misalnya, ya bisa bupati semacam, belum ada. Misalnya Pak Aswin dari lembaga DPR misalnya, belum ada itu. Dia asik dengan Pak Aswin, asik dengan APBK,
Pak Said asik dengan APBA, Pak Kuntoro asik dengan APBN yang dialokasikan untuk BRR, disibuk dengan kegiatan masing-masing, seolah nggak perlu tahu menau. Nah, kemudian dalam hal ini di BRR pun terjadi kolusi yang sangat luar biasa. Misalnya dalam hal tender proyek, kalau nggak ada sogok nggak akan dapat proyek itu, dengan alasan kita berikan harga yang termurah, itu yang kita ambil. Harga termurah, ya kalau begini pada tahun 2008 ini terjadi inflasi sangat luar biasa. Kalau BRR memenangkan harga termurah, berarti rumah itu bisa dicubit aja, sudah dikopek. Rumah siap tapi bisa dikopek aja. Wajar aja nanti rumah BRR cepat hancur, wajar aja. Cuma BRR nggak ada lagi di sini, udah bubar kan? Ya, kita mau ngadu kemana lagi? Nah, kalau kita hari ini kita dibuka, nanti ada aset yang diserahkan. Aset itu hanya diserahkan bukan uang, tetapi malapetaka yang akan ditinggalkan oleh BRR. Ya, kalau Anda melihat sendiri, ya, Anda selaku warga masyarakat, selaku sipil, ya, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri? Anda melihat tentunya yang paling utama ini. Ya, saya pikir karena kalau masalah rumah ini sudah lebih dibangun. Lebih, NGO cukup banyak juga membangun. Kalau yang BRR bangun hanya tidak seberapa di Aceh Barat, saya pikir cukup banyak dibangun NGO. Sebenarnya BRR nggak bangun rumah nggak salah sebenarnya, sudah cukup sebenarnya. Kalau komitmen BRR itu bangun jembatan dan jalan itu lebih bagus. NGO cukup banyak uang kemarin itu di Melabuh. Cuma karena BRR masuk juga ke rumah, akhirnya NGO banyak meninggalkan komitmen. Bukan salah mereka meninggalkan komitmen, tapi karena BRR terus nancap gas ingin masuk juga ke sektor perumahan. Cuma yang sangat dibutuhkan Aceh Barat hari ini, cuma kalau kita tanya Pak Sepullah pasti jawabnya, itu bukan urusan kami, urusan Banda Aceh. Masalah janji rumah rehab. Itu janji rumah rehab, satu pun belum pernah terrealisasi di Aceh Barat. Nah, saya pernah mendapatkan begitu surat pengaduan dari KP4D, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagaraya. Jadi rehab rumah itu belum terrealisasi sampai hari ini. Dan NGO tidak ada melakukan perjanjian untuk rehab rumah. Ini hanya janji BRR. Tapi kalau katanya sama Pak Lupi dan Pak Sepullah pasti ini berbeda sama Aceh. Ya, baik. Bapak Jalil, sangat menarik sekali perbincangan ini, dan tentunya untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, kami harapkan kembali partisipasi Anda untuk dapat bergabung bersama kami, dan Anda ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang telah hadir. Dan adapun buat Anda yang ingin mempertanyakan masalah Anda yang mungkin Anda rasakan saat sekarang ini, mengapa mungkin ini belum selesai dan kenapa ini masih terkendala seperti ini, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 065557512222, dan Anda juga bisa langsung mengirimkan SMS ke nomor kami di 081374422944. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, kembali saya akan mengajak Anda mengikuti pariwara berikut. Dan Bapak Lufi Sandiasti, juga dari DPRK Aceh Barat, Bapak Insinyur Aswin Nasution dari Komisi Ekonomi dan Keuangan, dari Unsur Masyarakat Sipil Aceh Barat yaitu Bapak Abdul Jalil. Nah, buat Anda masih kami tunggu, dan sementara memang kalau kita melihat sendiri ini ya, sudah banyak sekali di Bapak-Bapak SMS yang telah masuk dari pendengar kita yang telah memantau frekuensi kita 101,3 Delta FM. Tapi kalau kita memang mendengar pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh ini sangat lamban, dikatakan sangat lamban. Ini apakah ada permainan seperti yang dikatakan oleh Bapak Jalil tadi? Apakah memang budget dari kontraktor ini mencukupi tidak seperti itu? Apakah memang kontraktor ini bermain? Nah, kalau Anda melihat sendiri Pak Lutfi bagaimana ini? Apakah memang cukup tidak? Kalau kita lihat ini harga barang juga semakin meningkat ini. Sedangkan budget atau dana yang diberikan tetap sama ya dari tahun-tahun ke tahun. Bagaimana ini Pak Lutfi atau Bapak Saifullah ini? Ini dua-duanya dari BRR ini sebenarnya. Oke. Kalau bicara anggaran ataupun alokasi dana untuk sebuah proyek, bahwa misalnya contohnya rumah, BRR dari tahun ke tahun selalu meningkatkan budgetnya. Kita tahu dulu tahun 2005 itu budget rumah BRR itu sekitar 35 juta. Kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 65 sampai 70. Kita sesuaikan dengan lokasi juga. Contoh di Semeru beda dengan Aceh Barat. Di Semeru sampai 70-an harga sebuah rumah budget dialokasikan oleh BRR. Tapi di Aceh Barat 65 jutaan.
Iya, Bapak Saifullah. Kalau Anda mengatakan memang harganya seperti itu, nah apakah memang tidak ada peningkatan? Akhirnya si pemborong sendiri akan merasa dirugikan. Akhirnya mereka sendiri juga membuat rumah seperti yang dikatakan tadi, asal-asalan. Kalau ditinju sekali, akhirnya jatuh. Nah, kita sendiri sebenarnya sudah ada beberapa unsur yang melakukan monitoring terhadap kualitas rumah. Di BRR ada PPNK, Pusat Pengendalian Mutu Konstruksi, kemudian ada SAGA yang menilai di segi ketentuan anggaran, kemudian ada SPI yang melakukan pengawasan terhadap tata cara pengeluaran dana dan proyek itu, kemudian ada juga konsultan pengawas yang setiap proyek mereka dikontrakkan untuk proyek yang dimaksud. Nah, sehingga banyak unsur yang melakukan pengawasan. Biarpun di lapangan kadang-kadang kita menemui bahwa ada, biarpun proyek itu dilakukan banyak pengawasan, tapi ada, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada proyek-proyek yang terbengkalai. Nah, itulah sehingga di 2008 ini BRR semua kembali memperketat bahwa apabila ada kontraktor yang tidak selesai mengerjakan proyek sebelumnya, maka mereka tidak bisa dilibatkan lagi di dalam proyek selanjutnya. Ya, ini masih karena ada memang dari warga masyarakat yang mempertanyakan tentang keseriusan dari BRR. Nah, Anda sendiri sebagai BRR dari distrik BRR, tentunya Anda akan menjawab pertanyaan dari warga yang telah hadir ini. Ya, ini dari warga yang masuk dari 44500. Ya, selamat malam ya buat Anda yang sedang mendengarkan siaran radio kami. Di sini yang mengatakan kalau memang BRR sudah bekerja di rekonstruksi, nah sementara di sini kita melihat tidak terlalu serius. Nah, untuk membela kepentingan rakyat sendiri. Nah, rumah terabaikan, jembatan tidak tuntas, dan hak korban tidak ada kepedulian. Nah, apakah BRR ini layak seperti apa? Atau dilihat seperti apa di BRR ini? Oke. Sebenarnya kita bisa mengukur dari tingkat keseriusan itu pertama sekali dari segi kinerja yang telah diperlihatkan oleh BRR. Contoh yang telah disebutkan oleh Pak Lutfi tadi, bahwa BRR tahun 2007 realisasi APBA ataupun APBN-nya itu mencapai 63%. Nah, yang kedua, BRR selalu dari sejak 2007, taruhlah misalnya 2005-2006 kita agak terlambat. Di 2005 realisasi anggaran itu tidak melebihi 50% misalnya. Tetapi 2007 itu 63%. Kemudian BRR melakukan kontrak kerja, itu melakukan pelelangan, itu sudah jauh-jauh hari. Di 2007 lelang ada 3 tahap di Aceh Barat. Tahap 1 itu bulan Januari, tahap 2 itu bulan Februari, tahap 3 Maret 2007. Sehingga 3 bulan kita 3 tahap melakukan pelelangan, semua selesai di waktu itu. Tinggal April melakukan pekerjaan. Ya, Pak Aswin. Kalau kita melihat ya, tentunya perkembangan rekonstruksi Aceh ini terbengkalai dikarenakan pemborong atau si pekerja sendiri merasa mereka tidak tercukupi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Saiful tadi, bahwa memang anggarannya cukup hanya pas-pasan seperti itu ya Pak ya, pastinya Pak ya. Karena memang 30, iya, tidak ada peningkatan ya Pak ya, tidak ada peningkatan, bahwa memang kalau seandainya pun bangunannya seperti ini, berarti tidak boleh dinaikkan lagi dong harganya. Memang tetap stabil, harganya tetap seperti awal ya Pak ya. Tidak seperti itu Pak. Jadi maksud saya BRR menyesuaikan dengan waktu, dengan kondisi yang terjadi. Misalnya tahun 2005 seperti yang saya katakan tadi, itu budget untuk sebuah rumah BRR 35 juta. Iya, tidak lebih daripada itu Pak. Iya, tidak lebih karena di tahun itu, karena dia masa anggaran itu ada batasnya di tahun tersebut. Apakah BRR juga melihat dari harga barang ini? Pasti, semuanya ada. Jadi ada DED istilah kami. Di dalam penyusunan itu ada design estimate, itu diperkirakan oleh engineer-nya. Kemudian kita juga ada RAF, semuanya itu disusun. Untuk tahun 2008 disusun pada sekitar April 2007. Kita menyusun anggaran seperti itu. Jadi di kita
kita sedang, kalau kita bisa katakan bahwa tingkat provinsi saja kita mendengar bahwa ada proyek-proyek di 2007 belum tender sampai Juli 2007. Ya, Pak Aswin, kalau kita mendengar tadi, ini keseriusan ya Pak Aswin. Kita berbicara dengan keseriusan dari BRR sendiri, dari tanggapan warga bahwa mereka mengatakan sebenarnya apa sih BRR? Nah, saya melihat seperti ini. Kalau kita berjalan, jatuh, tempat jatuh itu selalu kita lihat dan selalu kita ingat. Kita tidak akan mau lagi jatuh pada tempat kita jatuh. Tapi saya tidak melihat BRR memperhatikan, melihat, menganalisa faktor-faktor kegagalan yang barangkali tidak teknis di lapangan yang menjadi terlambatnya proyek-proyek seperti ini. Saya lebih melihat seperti ini. Seperti tadi, persoalan Aceh Barat yang daerahnya rawa. Memang mengerjakan pekerjaan rumah sederhana, tapi tidak diperkirakan persoalan landscape, persoalan rawanya tadi. Ini jadi satu persoalan. Maka saya lebih melihat bahwa kalau dikatakan serius BRR, belum serius. Karena itu tadi, saya melihat banyak kegiatan-kegiatan BRR gagal pada persoalan yang sama, berulang-ulang. Itu seperti saya sampaikan tadi, kontraktor pekerjaan anggarannya besar hanya bisa diambil oleh kontraktor besar. Kenapa tidak besar? Ini kegagalan awal. Ini terulang lagi. Itu yang saya lihat. Kalau persoalan estimate April 2007 di tender di 2008, ini berapa bulan? Pada kondisi hari ini berapa terjadi inflasi? Ini udah kenaikan harga yang diajukan oleh BRR sangat jauh kalah dengan kenaikan inflasi tadi. Ini juga tidak pernah diperhitungkan oleh BRR. Akibatnya itu tadi. Nah, satu hal lagi, ini sama-sama semua orang tahu dan sudah menjadi isu di publik. Ada uang-uang yang hilang yang non teknis pada proyek-proyek seperti ini. Ini banyak orang mengatakan ambil kerjaan, potong 7%, potong 10%. Ini di mana-mana kita dengar seperti itu. Dan jika kita kumpul dengan kawan kontraktor, kondisinya seperti itu. Dengan kondisi uang yang kurang, cut lagi dengan pemotongan-pemotongan yang tidak teknis seperti itu, apa yang terjadi? Itu. Nah, saya di sini sangat-sangat ngeri ya melihat kondisi bahwa masih ada 5.000 lagi. 5.000-an. Kalau tadi dijanjikan 16.000 sekian, yang ada baru 11.000, berarti masih ada 5.000-an rumah yang harus dibangun sampai dengan berakhirnya BRR dan pihak ekonomi. Iya. Mau kemana nih nanti kalau kita terjadi? Siapa yang mau dikejar? Nggak mungkin kawan-kawan BRR dikejar. Yang dikejar adalah kami-kami, kita-kita yang tinggal di daerah sebagaimana katakan Pak Jalil. Nah, kalau ini gagal, siapa yang berdosa? Dengan uang yang begitu banyak akibat saudara-saudara kita yang mati. Saya langsung mengatakan pada hari ini adalah dosa BRR. Iya, tentunya dari di BRK akan diburu oleh masyarakat sendiri. Tentunya atas kesalahan dari pihak-pihak tertentu. Iya, itu. iya. Sepertinya Bapak Jalil mungkin bisa menanggapi sedikit ini, Pak. Apakah memang keseriusan sendiri ini bagaimana? Apakah masyarakat juga ikut berperan serta tidak untuk hal ini? Ya, kalau masyarakat korban, ya namanya orang yang perlu bantuan dan harus dibantu sebenarnya. Jadi karena kesalahan ini sengaja diciptakan, ya itu sengaja diciptakan. Ini saya katakan sengaja diciptakan. Yang jelas apa salahnya Pak Irwandi sekali-sekali pimpin rapat. Mas Kun, oke, sidang hari ini, rapat hari ini saya akan pimpin. Panggil semua deputi-deputi. Saya akan evaluasi mereka sejauh mana mereka kerja. Ini wilayah saya dan rakyat saya hari ini. Itu tidak pernah dilakukan. Tetapi Irwandi tidak pernah luput tiap bulan mendapat gaji honor dari BRR. Begitu juga dengan Said Fuad. Kemudian teriak-teriak dengan Ibu Nemah Hasan. Satu orang Ibu Nemah Hasan teriak-teriak nggak ada arti. Anjing bergonggong kafilah berlalu. Yang lainnya ada 7 orang lagi yang sama tim pengawal seperti Ibu Nemah, tapi tinggalnya di Jakarta. Tiap bulan juga terima gaji 35 sekian. Jadi 6 lawan 1. Sehebat apapun Ibu Nemah tetap nggak jalan. Maka hari ini, persoalan hari ini, kalau ingin diburu, pengawasan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Pengawasan masyarakat yang sangat dibutuhkan. Kemudian DPR tempat mengadu masyarakat, ini yang harus peka terhadap masalah ini. Jadi dengan sempat DPR asik dengan studi banding, asik dengan ini, asik dengan itu, segala macam. Ini jangan sempat dengan ini, nggak sempat mengurus rakyat. Nah, sebenarnya DPR-nya harus merespon segera, jangan menganggap lawan semua. Kemudian ada hal yang sangat fatal dilakukan.
Nah, ada hal yang sangat fatal dilakukan oleh BRR ketika dia marah ke seekor tikus, tetapi lumbung padi yang dibakar. Ini yang sangat berdosa dari Pak Kundoro. Bapak Jalil, ini tadi kalau kita mengatakan, kalau Bapak Jalil mengatakan seperti itu, saya teringat akan dikatakan oleh Bapak Asin tadi bahwa ada faktor kegagalan. Nah, dari faktor kegagalan apa yang Anda lihat didapatkan dari BRR sendiri? Anda mengatakan tadi Pak Kundoro seperti apa ini? Ya, Pak Kundoro telah melaksanakan begini. Dari camat dikasih pembantu camat. Ini satu peluang sangat luar biasa. Wajar aja hari ini muncul wacana Abbas itu wajar aja. Ya, mungkin jadi provinsi segala macam. Karena selalu ada anak terikat. Regional 1 ada, 2 ada, 3 ada, tapi 4 dihilangkan. Nah, jadi 5 ada. Nah, ini yang lucu. Di Pak Takwala, gara-gara masalah Pak Takwala, sebenarnya Pak Takwala dipindahkan, regional tetap ditahan, jadi ini bisa dilakukan. Ini selalu harus koordinasi dengan Aceh. Wajar aja, rumah rehab nggak jalan, semua nggak jalan. Ini apapun cerita sama Pak Lutfi dan Pak Saifullah, nggak ada artinya apa-apa. Karena mereka ini tidak mengambil keputusan. Pak Mahyudin sendiri bukan pengambil keputusan sebenarnya. Keputusan hanya ada di Banda Aceh semuanya. Itulah tadi sudah tinggal pembantu camat. Ya, Pak Lutfi, kalau kita mendengar dari kegagalan dari BRR sendiri, apa yang dikatakan oleh Pak Aswin tadi, nah apa yang disinggung oleh warga masyarakat sebenarnya apa sih fungsional dari BRR sendiri yang hadir di Nagro Aceh Darussalam? Ya, mungkin begini, kalau yang seperti Pak Aswin sampaikan, kalau kita tidak belajar, saya pikir untuk khusus Aceh Barat belajar. Bapak boleh lihat kalau misalnya yang bisa dipilah-pilah itu pecah-pecah misalnya pakai perumahan. Dulu kan Bapak. Sekarang yang terbaru aja 84 itu 3 paket. Ada yang 1 paket sangat kecil, cuma 16 unit. Itu sudah belajar, bukan tidak. Saya pikir sudah belajar untuk hal yang begitu. Mungkin di sisi lain ada yang belum belajar, itu wajar. Tapi kan tidak semua harus sekali jalan sporadis. Itu kalau sekali jalan sporadis kayaknya nggak mampu kayaknya ya, sebenarnya nggak mampu ya dengan kekuatannya. Nah, kalau dibilang keseriusan, mungkin Pak Saifullah sudah sampaikan. Tingkat serius mana mungkin untuk rekor pengeluaran APBD APBN dulu regional 4 melakukan tender di tanggal 8 Januari 2007. Belum pernah ada di Indonesia. Dan rekor itu kan terjadi untuk 2008 di tender tahun 2007 November. 16 November. Itu belum ada di Indonesia. Kenapa? Dengan dilarang seperti itu, jangka kerja panjang habis waktu bacanya. Sehingga selesai, tidak perlu pakai unjuran. Masih pun sudah sampaikan, kalau di pemerintahan mungkin lelang bulan-bulan 4, bulan 5, masa lelang 45 hari, belum sangka berapa, habis 2 bulan. Tinggal masa kerja 6 bulan, adendum. Harus orangnya untuk unjuran. Itu membuat keterlambatan. Itu sebenarnya justru itu tidak serius menurut saya. Karena ketok palu untuk APBD mulai tanggal itu. Setahun sebelumnya. Kan begitu ketok palunya. Mungkin Bapak Aswin yang kan jelas ketok palu APBD itu kapan? Bukan di tahun yang sama. Begitu. Ya, Bapak Lutfi. Juga seluruh narasumber yang berhadir, sepertinya memang kalau kita mendengar dari apa yang dikatakan atau melihat dari SMS yang masuk dari pendengar kita, ini memang sepertinya tertuju kepada BRR selalu ini. Dan sepertinya BRR juga harus menjawab tantangan dari masyarakat sendiri ini, Pak. Iya, ini ada yang masuk dari 3135. Ini Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Juga selamat malam buat Anda. Saya ini korban tsunami, Pak. Saya mau tanya ini, sudah 3 tahun rumah kami sampai sekarang nggak jelas sampai kapan kami harus menunggu ini. Nah, yang ada yang udah meninggal dan nggak merasa dan tidak merasakan rumah tersebut ini, ya. Mohon perhatiannya Pak, jangan omong-omong saja. Nah, sebenarnya bisa tidak kalian memberikan kepastian kapan rumah kami akan selesai? Ini terutama tentunya untuk warga yang mungkin sekarang rumahnya lagi dibangun ini, Pak. Nah, kalau untuk pertanyaan Bapak tadi atau Ibu tadi, ya, pendengar tadi, ya saya sampaikan bahwa kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian semua mengurus pendataan rumah di Asperkim, mungkin kantornya dulu di Jalan 20. Nah, tahun 2007 Desember itu sana dianggap semua data yang sudah masuk selesai. Tapi ada kebijakan bahwa data itu harus divalidasi dengan tim vertif. Saya sampaikan terus bahwa tim vertif di sini terdiri dari siapa unsurnya. Nanti jangan masyarakat tanya vertif siapa lagi. Kayaknya biar ini ganti lagi, tambah lagi, tidak bisa sampaikan. Di vertif unsurnya pertama ada dari kepolisian, Angkatan Darat, Kejaksaan, Pemda dan KPA unsur masyarakatnya. Nah, untuk ketua itu adalah Wakapolres. Dan itu sudah divalidasi dan sampai detik ini
untuk Aceh Barat belum total selesai untuk laporannya, divalidasi sudah. Nah, kita orang yang menerima data seperti Pak Jadi bilang, ya namanya di daerah ya cuma tunggu terima di pusat, kita nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau itu sudah ada, pasti akan dilelang siapa yang sudah valid. Seperti yang masuk PTA. Saya ambil contoh untuk Aceh Barat, saya baru dapat tadi rekamnya saja, cuma by name-nya jangan minta. Nanti datang kantor, Pak nama saya ada, saya belum tahu. Saya minta fact-nya, ini saya sampaikan. Untuk Aceh Barat, status yang dilaporkan waktu dari Bangpulo atau dari Aspek waktu itu adalah jumlahnya total, itu termasuk rehab, rekor, relokasi, BSBT 5.045 jiwa atau kakak, maaf kakak. Setelah divalidasi jumlah itu menjadi 4.313. Berarti ada penyusutan sekitar 732 dengan mungkin yang saya bilang tadi. Oke, utama berarti orang yang hancur rumahnya karena rekon atau nanti dia didapati di tanah lain. Itu dari 365 menjadi cuma 249. Itu dia. Berarti ada sekitar saya bilang sekitar 80-70 yang tidak termasuk. Jadi kita bayangkan Pak Aswin mungkin Pak Jalil dan rekan-rekan pendengar sekalian bahwa untuk rekon Aceh Barat 365. Ini ada data, ada filmnya. Kan segitu saya bilang. Ini nanti totalnya ya kalau siapa orangnya kita belum punya sebetulnya. Jadi untuk Aceh Barat kebutuhan rumah yang sudah di desa yang sudah tercover data semua tinggal tidak sampai 500. Betul kita jadi bilang. Rumah sudah lebih kayaknya. Cuma mungkin tindakannya bagaimana rumah yang lebih itu kayak Pak Jembang. Jadi untuk rumah saya pikir sebenarnya tidak berlibur, tapi mungkin untuk infrastruktur, jalan bagaimana, sekolah bagaimana lagi, itu mungkin yang lebih banyak sekarang bermasalahnya saya pikir. Nah, kalau masalah siap tidak siap, mungkin itu hal yang lain. Ya, baik Bapak Lutfi Sani. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dan tentunya di sini buat para pendengar setia dimanapun Anda berada, mari kembali kami ajak Anda untuk dapat bergabung di nomor kami. Anda ingin bertanya langsung silakan di 0655-755-1222 atau Anda bisa mengirimkan SMS Anda di 081374422944. Kembali buat Anda, kami akan mengajak Anda untuk malam ini sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama narasumber yang telah hadir di studio 101,3 DKL FM. Kembali Anda kami ajak untuk mengikuti jeda berikut ini. Menurut Marino nanti kalau deh. Bo Gino tajak Pak. Gino dong kan. Bakal uno megang. Dan pegang uno apa kan? Tajak bakal uno megang. Wandi bertindak. Jadi apa itu? Yang lebih Sudah dolai lah. Apa jawab? Tadi Pak Lutfi mengatakan permasalahan memang cukup banyak sekali ya Pak Lutfi ya. Maksudnya seperti mengimplementasikan gitu. Bisa tidak Anda mengimplementasikan? Seperti permasalahan seperti apa yang timbul? maksudnya di mana? Di daerah sendiri? Iya, di daerah sendiri. Atau mungkin Anda melihat, mungkin Anda juga melihat bahwa di lapangan pasti. Begini, kalau saya bilang kebijakan atau aturan itu bagus, tapi udah bercerita personal, ya aku nggak kanan. Itu cerita personal kita bilang, lelang personal, ini personal, kepres ada, aturannya ninja, apa kepres? Berarti nanti kita berbalik ke susah kan? Iya, apalagi kalau kamunya klaim ketika ada depan orang KPU harus dapat. Iya. Mungkin jadi ya, kita lagi Iya, kita berbalik ke Aswin tadi. 8% tadi. sulit kan? Betul akhirnya. Ya, jangan kita bilang untuk kepres, bukan bisa ninja, bila disumpah apa juga ninja. Iya, berarti kita tidak sulit. Kita berbalik ke Bapak Aswin ya. Pak Aswin nanti bisa menyambung. Itu sulit kalau menurut saya. Kalau kita bilang manusianya dan repotnya kan tadi kayak kalau Pak Kadir bilang ini kita cerita manusia jadinya. Kita aturan. Maka peluang sekarang sebenarnya harus tergugah. Iya manusia nggak bisa dibantah. Si Irwandi harus pimpin apa sekarang? Personal. Saya nanti bukan apa, bisa aja si Jalil ini pengkhianat. Masa dia bela Kuntoro. Tapi saya akhirnya harus bela Kuntoro. Sebab dia sudah bekerja maksimal. Orang lain makan gaji buta, dia bekerja habisan siang malam. Tapi saya harus bela Kuntoro nanti. Enggak apa? Ya, kalau Pak Jalil itu dengan fakta benar. Karena tidak sampai 40% yang progres. Orang Pak Irwandi ngomong, saya kan langsung sama bagus. Uang itu harus benar-benar mana? Pada tahun itu. Mungkin mereka tidak terlihatnya dari itu dengan orang tidak sampai segitu. Kita juga proyek kan juga. Jadi gini mas, aku beli berapa M untuk Aceh Barat? Berapa M kalau apa? Anggaran tetap di situ. Ya, masuk gaji bla bla ratusan bahkan ribuan pegawai negeri. Sekarang BLM berapa yang kerja? Dan lebih 300 Itu tadi. Yang gaji pre banyak.
Nanti dia sama tidak ada lagi itu bang, itu manusia. Aku sulit ngomong itu. Karena apa? Orang KPA bergaji semua, Ya, terima kasih. orang gaji, ini kok, Bapak, ini sudah dikatakan, kalau ada ditemukan di lapangan, ada pengutipan biaya. Itu seperti apa ini? Bapak kalau dibangun rumah ini harus ada uang 2 juta. Oh boleh, kita tegasnya juga ada. Iya, sementara ini kan kasih lapangan kan? Gua kebetulan. Habis. Karena ini sudah mereka mengatakan ini. Loh, tadi kan saya mereka maaf. Iya. Ada namanya tertib. Verifikasi bersifat. Aduh kan tertib. Di situ jelas pemasangannya. Kalau ada buat lapor, ya kan? Berani mengaku iya, tidak dong. Oh, ngapain Pak Sulaiman di dan Puskoma Dikatakan kok masih yang udah kena musibah minta lagi. Wah itu ramai sekali, Mas. Nggak ada yang ngadu. Masalah kan ada yang ngadu, saya mau minta. Apa kata tapi nggak pernah juga. Saya tidak mesti diambil, saya lihat sendiri juga ada. Saya juga. Ya, itu kan bukti yang minta. Ngomong nggak bisa. Kan verifikasi, bukti apa lah ya, seperti apa yang disebutkan itu terkait pengaduan. Tapi sebenarnya ya Pak Aswin harus berfungsi banyak ini sekarang baik Pak. DPR kan bisa tidak rakyat. Nanti tinggalnya malapetaka. Aku perangan. Aku punya kamu perangan. Nanti tinggal malapetaka. Ya, terima aja lah malapetakanya. Jangan pikir terbayang tinggal duit. Masalah yang tinggal nanti. 101,3 FM masih kita kembali di talkshow radio kita tentunya untuk malam ini dengan dialog interaktif mengenai peningkatan keseriusan dan transparansi dalam memenuhi hak-hak korban tsunami. Memang ya pendengar setia, kalau kita mendengar dari pembicaraan narasumber tadi memang banyak sekali permasalahan yang timbul baik pun di lapangan maupun di tubuh NGO DPR sendiri atau mungkin di DPRK sendiri juga banyak keluhan dari warga masyarakat nih ya Bapak ya, Aswin. Ya, tapi bisa tidak ini Anda menguraikan sedikit ini dari Pak Lutfi Sani, ya Pak Lutfi mengimplementasikan ini seperti permasalahan seperti apa ini yang timbul atau yang sangat menonjol sekali. Ya mungkin kalau yang menonjol kayaknya sudah hampir tidak ada kalau urusan personality, artinya masalah rumah itu mungkin tidak ada. Karena ya barak pun sudah makin lucu, tapi artinya komitmen sudah selesai. Mungkin paling banyak sekarang mungkin kalau seperti Pak Sundari Pak Jalil bilang itu malah kadang-kadang unsur manusia atau yang bekerja di sana, bukan tatanannya kan begitu. Tatanan itu jelas karena negara punya aturan jelas, permainan jelas. Cuma karena personal yang berbicara, itu saya pikir kita balik personal itu sulit sekali. Maaf sekali, kalau kasar aja kadang-kadang kalau kita lihat secara kasar aja, jangan aturan baku, mungkin aturan yang ditetapkan agama itu orang berinjak, itu sulit sekali, itu sangat sulit untuk kita membuatnya. Nah, contoh-contoh mungkin banyak di masyarakat, tapi sedihnya di masyarakat juga tidak berani mengadu secara benar aturannya. Misal mungkin isu-isu yang kita dengar lah selama ini, ada pemungutan A, pemungutan B, ya kalau memang itu benar, tatanan di daerah ada tertib namanya, kan begitu. Ambil kwitansinya lengkap semua beritanya apa, oke laporkan. Nanti kan ada tindak lanjut. Dan jangan takut lah, saya pikir kalau memang betul tidak lanjut dan tatanan itu harus betul-betul memegang bahwa ini rahasia saksi sebelum masalah itu terjadi, kan gitu. Rahasia saksi, saya pikir itu bisa sebenarnya. Cuma masyarakat pun tidak ada yang mengambil secara begitu, dia nggak bisa. Gitu. Iya. Nah, tadi Anda mengatakan memang sebenarnya ada kejadian lapangan seperti pemungutan seperti itu ya Pak ya. Memang sudah ada dari warga kita yang mengatakan memang ada pemungutan seperti itu. Nah, di sini dari 9894 nih. Selamat malam Bapak narasumber semuanya. Ya, selamat malam buat Anda. Ini saya juga seorang korban tsunami dan sampai sekarang ini saya juga harus menunggu bantuan rumah. Nah, di sini dia juga mengatakan kok yang kena musibah ini masih dikenai biaya ini sepertinya. Nah, apakah memang ada biaya yang ditetapkan atau seperti apa? Bapak mengatakan tadi memang sebenarnya tidak ada. Nah, pengaduan seperti apa mungkin Anda bisa menjelaskan secara rinci. Mungkin masyarakat tidak enggan atau tidak ragu lagi untuk memberikan laporan tersebut. Ya. Ya pasti kalau Anda mengeluarkan sesuatu atas permintaan seseorang dan atas nama BRR atau apapun namanya, ya kalau Anda itu memang memberikan dan minta kwitansi kita terima, saya pikir itu bisa diadukan. Bukti. Kalau tidak bukti begitu, harus ada saksinya dong. Misalnya Anda pergi, 3-4 orang memberikannya, ada saksi yang bisa diangkat. Tapi kalau Anda cuma mengatakan dan tanpa bukti, semua orang juga lepas, tidak ada bukti. Apa yang mau diangkat? Itu yang sangat sulit.
Dan tokoh hukum yang kita tahu kan begitu, harus ada bukti yang betul-betul dia terlibat dalam atau terindikasi untuk melakukan itu. Jujur dibilang, untuk khusus perumahan daerah, sebenarnya tidak ada aturan mengatakan pungutan duit. Iya. Betul tidak ada pungutan duit sepeser pun. Bahkan apabila Anda selama ini mungkin berhubungan dengan saya lurus, tidak pernah saya sepeser pun saya meminta bahwa ini karena print warna, ini karena ongkos print atau segala enggak. Karena bagi kami yang kata bahwa itulah yang dibayar, tenaga kami itu yang dibayar, jadi Anda tidak perlu kasih duit lagi. Nah kalau ada personal minta duit, itu lain cerita personalnya. Tapi bagi kami sebagai masyarakat ada mengatakan bahwa ya karena melakukan ini, karena mengetik ini, karena mengeluarkan berkas ini, itulah saya digaji. Iya, ini kalau Anda mengatakan memang ini ada pemungutan seperti itu, ini sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Jari tadi, bahwa memang kesalahan yang diciptakan seperti itu. Iya, bagaimana ini Anda menanggapi ini? Ya, kalau itu mungkin tingkatnya sudah jauh lah bicara dia. Mungkin Pak Jalil pun kalau saya cerita itu dia lebih tahu, biar dia yang ungkapkan lah. Iya, mengungkapkan itu. Iya, bagaimana tingkat tinggi itu saya sudah gerah lah saya. Iya, ini Pak Aswin atau Bapak Jalil dulu? Ya, silakan Pak Jalil. Begini, kalau menurut saya ya kesalahan diciptakan. Ya seperti Pak Luki katakan tadi, ya kalau kita buat pengaduan harus ada bukti, harus ada saksi, ada semacam. Sama dengan kita tangkap orang kelawar, harus ada 4 orang segala semacam. Nah ini persoalan ini. Tetapi hari ini, misalnya saya mendapat hak rumah, Pak Kecik membebankan saya harus ada uang waktu dimasukkan nama serahkan 500, waktu sudah dituangkan kerikil batu nanti serahkan 500 lagi. Waktu sudah berdiri serahkan 500 lagi. Waktu terima kunci serahkan 500 lagi. Iya. Kalau saya tidak menyerahkan uang, rumah itu dialihkan ke orang lain. Kalau saya minta akuntansi, rumah itu dialihkan ke orang lain. Ya, Anda sebagai masyarakat apa memang pernah Anda melihat hal-hal seperti itu? Ya jelas. Di kampung kelahiran saya pun saya lihat juga. Bahkan saya pernah melapor, bahkan pernah saya angkat ke koran. Ya datang orang BRR, akhirnya dia datang ke kantor saya, bawa orang GAM, ngancam saya. Nah berarti bisa dikatakan ini tidak transparan ya Pak ya? Ya jelas, orang BRR cari backing orang GAM lagi untuk ngancam saya. Kebetulan saya nggak pernah takut dengan GAM, nggak pernah takut dengan BRR, nggak ada urusan, kenapa nggak 5 lagi GAM datang? Iya Bapak, sepertinya memang untuk saat sekarang ini kita melihat memang keseriusan dari BRR atau mungkin seharusnya memang warga masyarakat juga ikut berperan serta untuk membangun seperti itu atau memberikan kritik dan saran. Jangankan masyarakat melapor, saya orang sangat keras, berani orang BRR ngancam saya, apalagi kalau masyarakat melapor. Kenapa? Karena kesalahan sudah berjamaah ini. Ada makan sana sini. Orang BRR pun makan juga sama. Mengadu kemana sekarang? Ya masyarakat nggak tahu mengadu kemana. Kalau ingin dapat ke rumah serahkan uang menurut saya. Kalau cari uang. Masyarakat harus mengadu kemana? Ya ada dari PRK. Ya Pak Aswin mungkin kemana dari Pak Aswin? Kalau memang dikatakan masyarakat ini tidak tahu harus mengadu kemana. Sementara memang Anda terpilih sebagai wakil rakyat yang harus memenuhi aspirasi rakyat sendiri ini. Bagaimana Pak Aswin Anda melihat ini? Tapi buat sementara pengaduan seperti belum masuk. Ya, yang disampaikan Pak Jalil tadi benar. Ini kondisi faktual. Suatu kesalahan yang sudah dilakukan secara berjamaah. Mau kemana? Mau kemana dilaporkan? Ada tim yang dibentuk tadi yang diketuai oleh Waka, Sebenarnya mungkin saya kira bukan laporan pengaduan itu masuk. Kesalahan itu kan bukan ditunggu, ya Pak Jalil. Kesalahan itu dicari. Kenapa? Karena memang kesalahan itu tadi yang mengakibatkan keterlambatan penghalangan program ini. Ini yang saya lihat. Jadi apa yang disampaikan Pak Jalil tadi sungguh sangat mengiris hati sekali. Tingkat Pak Jalil saja yang sudah dikenal di Melabuh orang keras dan diancam, apalagi orang. Nah, sebenarnya saya melihat ini memang kerjasama yang didukung oleh masyarakat sendiri. Saya beberapa kali pernah mengatakan bahwa sebenarnya dengan terjadinya musibah tsunami, adanya bantuan ini menambah dosa kecil-kecil. Kenapa? Karena pelegalan itu dari dia tadi. Seorang itu berhak mendapat atau tidak mendapat itu melalui surat kecil atau lurah. Ketika itu terjadi kesalahan dilakukan ini dia melakukan hal seperti itu. Jadi ya pada kesempatan ini saya mengimbau, mohonlah Pak Kecil, Pak Lurah yang melakukan seperti itu, atau ada kelompok-kelompok oknum tertentu, janganlah melakukan seperti itu. Iya Pak sayang. Kita kembali ke BRR ya Pak ya. Ini dari warga juga mempertanyakan ini Pak. Dari nomor
38 sekian ini Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Saya ini warga Padang Serahid nih Bapak. Dan di sini kami direlokasikan di Bang Berandang. Ini tentunya untuk ke depan nanti. Betul ya Pak ya, di Bang Berandang ya Pak ya. Nah, di sini juga yang mengatakan tentunya sampai sekarang sudah 3 tahun belum siap-siap ini. Dan sampai kapan kami harus menunggu? Dan kalaupun siap nih Pak, kami khawatir nih Pak. Ini dikabarkan memang kalau Berandang ini selalu banjir, ini banjir rutin ya Pak ya. Mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali nih Pak. Nah, antisipasi yang akan diambil ke depan ini bagaimana? Apakah memang kalau seandainya nanti terjadi? Karena memang kalau kita berbicara ini, tentunya kita menyinggung dengan mitigasi bencana ini Pak. Oke. Untuk Bang Berandang, di situ ada 4 NGO yang membangun rumah. Kita bisa katakan Caritas di sana ada bangun sekitar 1050 unit. Kemudian Islamic Relief ada sekitar 2041 karena lehan dengan Bang Berandang itu bersebelahan. Kemudian CRS ada bangun 188 unit. Kemudian Salvation Army lehan juga dekat dengan Bang Berandang bersebelahan itu 500 unit. Nah, kami menyatakan kepada warga bahwa kami selalu melakukan pengawasan dan dukungan kepada NGO, mensupport dalam hal material pendukung, misalnya listrik, kebutuhan dasar di situ itu disediakan oleh DRR. Jadi NGO hanya memikirkan bagaimana fasilitas rumah dan fasilitas umum lainnya. Sekolah misalnya sudah dibangun oleh UNICEF dan IOM. Kemudian kita baru-baru ini juga mengajukan rumah ibadah untuk lokasi tersebut. Untuk masalah lokasi yang terjadi banjir secara musiman, itu saat ini CRS sudah melakukan kontrak dengan Caritas dan Salvation Army untuk membangun jalan permukiman dan drainase saluran, sehingga diharapkan dengan saluran itu bisa mengurangi kadar air atau debit air untuk merambah ke permukiman masyarakat yang saat ini sedang dibangun. Itulah antisipasi, bentuk antisipasi yang Iya Bapak. Kalau Anda mengatakan seperti itu, ini langkah yang paling strategis ini tuh Pak untuk menuntaskan rehab rekor kita untuk saat sekarang ini bagaimana Pak? Saya pikir karena pihak pelaku rehab dan rekon itu bukan DRR saja, maka semua pihak baik itu dari Pemda, NGO dan DRR selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan semua pihak dan melakukan pemetaan masalah. Itu yang sangat penting. Dan kami di DRR itu sudah mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi. Contohnya, DRR sudah mengantisipasi dari segi kebutuhan dana untuk suplai listrik. Kemudian dalam segi sertifikasi tanah, DRR sudah melakukan sertifikasi tanah dan saat ini kami sedang mendata rumah-rumah NGO yang ada di relokasi untuk kita buat sertifikat sehingga mereka tidak terjadi masalah di kemudian hari. Iya, kalau dari DPRK sendiri Pak Aswin melihat ya, tentunya bagaimana langkah yang paling strategis ya Pak, tentunya untuk menuntaskan rehab rekon yang dikabarkan pun cukup mengambang sekali ini Pak. Inilah, saya kan tadi bertanya, saya tadi bertanya, ketika nanti 2009 berakhir, selesai enggak? Jawabannya masih mengambang. Kita semua sini tidak pasti akan menjawab belum selesai. Karena tidak ada target yang jelas. Karena tidak ada target yang jelas. Ini juga menyangkut kenapa persoalan seperti ini. Ini tadi kesalahan-kesalahan itu dipetakan baru akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saja. Kenapa tidak dari dulu? Termasuk persoalan pengalihan ke Belang Berandang. Belang Berandang itu dunia lahannya kenapa tidak dilihat? Kenapa tidak dilihat? Kenapa mesti di situ? Ini juga ada kesalahan daripada pemerintah daerah sendiri pada penetapan lokasi. Contoh seperti yang di Cekomare kalau nggak salah. Itu kemarin itu ketika diajukan ke DPRK, ke DPR Aceh Barat, itu yang tim pansus DPR turun ditunjukkan sebelah kanan, tapi ketika dibebaskan sebelah kiri. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, inilah tadi. Jadi makanya semua persoalan ini sudah sangat-sangat kompleks. Semua sudah buat kesalahan, ya ini yang terjadi. Memang ya kesalahan itu
saya sampaikan kesalahan itu memang tidak selalu dibacakan, oh ini salah, jangan dilakukan lagi, ini salah, jangan dilakukan lagi. Kesalahannya selalu tetap selalu seperti itu saja. Iya, kalau kita mendengar tadi dari keluarga warga sudah jatuh tertimpa tangga ya Pak ya. Mereka ini sudah menjadi korban tsunami. Akhirnya mereka ditempati juga di tempat yang akhirnya rawan bencana ya, seperti itu Pak. Itulah. Sepertinya kemudian seperti ini. Kalau dari DPR sendiri itu memploting anggaran pembebasan tanah tahun 2007 20 miliar. Terbuka dalam arti silakan dicari tempat yang bagus. Silakan dicari tempat yang bagus, kemudian dibebaskan. Tidak diplot harus di sini, harus di sini, harus di sini. Nah, ketika itu dilihat, inilah tadi. Kembali kepada oknum seperti kawan-kawan dari BRR mengatakan tadi, seperti Pak Jil juga, kembali kepada oknum. Nah, sebenarnya ya langsung aja lah saya katakan, terlalu banyak orang mengambil kesempatan dalam kehancuran ini. Kita tidak tahu siapa, dan Anda mengatakan tadi oknum ya. Terlalu banyak oknum ya. Ya siapa saja yang mengambil kesempatan dalam persoalan kalau Bapak sangat sayang sekali. Ya, kalau Bapak Jalil sendiri Anda melihat atau Anda bisa memberikan sedikit gambaran langkah yang paling strategis ini untuk dapat dilakukan oleh BRR atau NGO atau badan-badan tertentu untuk dapat menyelesaikan atau menuntaskan ya rehab rekon ini. Ya, kalau menurut saya gini, saya berikan pencerahan sedikit, mungkin jangan terlalu kaku dalam hal mengambil keputusan. Sama dengan cerita waktu order baru dulu, ketika Lim Sleong dibawa tamu dari luar negeri, ditanya sama Lim Sleong, ini punya siapa? Itu punya kue. Kemana-mana dibawa, ini Indo itu semua punya kue, dia bilang. Sudah bingung Pak tamu ini, dia katakan, Indonesia ini punya siapa? Itu punya saya sama Soeharto. Itu dia bilang. Begitu juga hari ini misalnya, kalau banyak masyarakat yang protes, banyak LSM lokal mungkin yang protes, banyak DPR yang protes, banyak bupati misalnya yang protes, nanti DRR di sini tinggal satu orang. Karena DRR ini milik saya sebenarnya. Saya tutup, selesai. Apa mau ngomong? Uang sama saya, semua punya saya. Jadi Pak Saifullah dan Pak Luki nggak ada lagi mungkin siapa yang dipilih, satu orang ditinggalkan di Melabu. Kalau banyak kita ngomong, ini itu Pak, seperti dulu. Ini pencerahan dari saya. Yang jelas kemudian ya namanya kita manusia diwajibkan berusaha. Itu mungkin satu solusi yang sangat naif mungkin yang harus kita ambil. Dan jelas misalnya kalau dilibatkan pihak kepolisian, dilibatkan pihak angkatan darat misalnya, itu mereka nggak usah menunggulah. Mereka ada Babinsa bisa cari data di desa, ada kejadian itu, bisa lakukan koordinasi. Kemudian kita harapkan DPRK melakukan koordinasi dengan DRR. Dan begitu juga dengan bupati dilakukan koordinasi. Ini harus jalan sebenarnya. Ini kita sangat berdosa atas mayat-mayat yang yang diperjualbelikan oleh BRR. Saya orang pekerja NGO juga, saya tidak pernah membuat di proposal saya cuma namanya mayat. Tetapi kalau di BRR itu jelas mayat yang sudah dibungkus itu yang ditempelkan di proposal-proposal mereka yang dijual ke luar negeri. Ketika mayat itu telah dijual dan terjual dan masuk duit, maka halah digunakan. Ini sangat, saya nggak bisa membayangkan dosa ini, nggak bisa saya bayangkan. Sangat luar biasa dosanya. Jadi kembali langkah strategi, ya yang jelas harus lakukan segera koordinasi. Itu yang harus jelas. Jangan saling menyalahkan. DPR jangan salahkan BRR, BRR jangan salahkan bupati jangan salahkan BRR, semua salah. Sekarang lakukan koordinasi segera. Ya berarti sama-sama kita harus bangkit dan sama-sama kita harus membangun negeri sendiri. Ya, sebab ini kan 2009 final selesai. Ya, 2000 ini proyek ini 2008. Nah, kalau 2009 sudah tinggal nol, tinggal malapetaka dan masalah untuk Pak Aswi. Saya nggak termasuk. Dalam arti kata masyarakat juga jangan hanya diam dan ikut berperan serta untuk dapat membangun bersama-sama atau melihat, memantau dan memberikan masukan atau kritikan seperti itu, Bapak. Kalau masyarakat lebih bagus saya rasa. Kalau kecil minta uang, sediakan uang, jual apa adanya. Jangan protes di sini, nanti nggak dapat rumah. Itu saya harapkan pada masyarakat. Kalau lapor kepada polisi nggak akan selesai masalah. Lapor kepada tentara nggak selesai masalah. Lapor ke BRR apalagi. Itu pula. Kalau lapor dengan Pak Aswi, itu asik studi banding, nggak sempat urus masalah Anda. Baik, ini persoalan hari. Anda berada dan terima kasih Bapak. Dan sementara memang sebenarnya perbincangan kita sangat menarik sekali dan masih banyak sekali SMS yang belum terbacakan. Dan adapun waktu kita sudah menunjukkan pukul 22 malam. Nah, baik untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, sepertinya tuntas sudah kebersamaan kita dan tentunya di sini telah kami hadirkan tadi beberapa orang langsung.